Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pemirsa, bertemu kembali dengan saya Zainal Abidin. Saya kali ini akan membahas masalah Al-Mahdi dan segeranya hari akhir atau hari kiamat, ya. Karena saya sangat meyakini bahwa kemunculan Al-Mahdi, ya, dengan begitu dekatnya hari kiamat, ini sangat-sangat dekat. Artinya apa? Ini sangat relevan dengan pengertian bahwa kemunculan Al-Mahdi ini memang sangat berhubungan dengan hari kiamat. Oleh karena itu, saya katakan bahwa kemunculan Al-Mahdi dengan kedekatan hari kiamat ini sangatlah dekat. Bahkan dalam pengertian hadis, ya, dipahami bahwa Al-Mahdi diutusnya Al-Mahdi ini hanya paling lama 9 tahun, ya. Semacam itu. Tapi saya tidak mengatakan bahwa memang harus 9 tahun atau bagaimana, ya. Ya. Saya katakan bahwa semua yang dikatakan terdahulu itu tidak harus 100% persis kejadiannya, ya. Oleh karena itu, pengutusan Al-Mahdi pun, ya, saya katakan secara diam-diam dari kelompokmu, misalkan, ya, dari golongan manusia, ya, ini juga mengikuti tren saat ini, gitu. Jadi diutusnya Nabi atau Rasul itu memang diutusnya itu dari golongan mereka, dari golongan kaumnya itu, ya, dan pada situasi yang saat itu, gitu loh. Jadi nggak misalkan mengutus seorang Rasul, misalkan dia muncul seperti malaikat, misalkan langsung beda, misalkan, ya, kekuatannya, ya, kemudian doanya, kemudian kelihatan kalau dia tidak makan sama sekali tapi tidak apa-apa, tidak seperti itu. Makanya diutusnya Al-Mahdi pun juga demikian, ya. Jadi pada situasi yang saat ini terjadi seperti sampean ini, ya, biasa saja orangnya, makanya tidak kelihatan kalau dia itu Al-Mahdi, misalkan. Kelihatan beda seperti di dalam bayangan sampean itu seperti malaikat, misalkan, seperti raja yang begitu berwibawa, tidak seperti itu. Ini dari kisah-kisah terdahulu, memang pengutusan Nabi atau Rasul itu semacam itu. Demikian pula saat ini pengutusan Al-Mahdi pun juga dari golongan sampean atau dari, ya, bangsa manusia itu sendiri. Itu loh. Jadi ya seperti manusia biasa. Itu loh. Ya. Jadi tidak kelihatan wahnya, tidak kelihatan keistimewaannya. Karena apa? Ya, kelihatannya seperti manusia biasa. Oleh karena itu, kalaupun sudah saya katakan bahwa saat ini Al-Mahdi telah muncul, tentu, ya, sangat berhubungan dengan hari kiamat. Kalau saya katakan ini sudah muncul, tentu hari kiamat harusnya tidak lama lagi, semacam itu, ya.
Nanti akan saya hitungkan ini perkiraan sebentar lagi misalkan akan ada munculnya hari kiamat itu kurang lebihnya berapa tahun lagi misalkan ya, nanti akan saya buatkan video yang memperhitungkan masalah itu ya. Memang tidak ada manusia yang tahu persis bahwa hari kiamat itu kapan ya. Tapi bersiap-siaplah bahwa saat ini memang benar-benar hari yang sudah penghujung ya, zaman yang sudah penghujung. Oleh karena itu janganlah harta duniawi ya ini melupakan dirimu akan ingat terhadap Allah ya. Janganlah harta dunia ini membuat sampean lupa terhadap sebenarnya siapa diri sampean ini ya toh. Oleh karena itu kemunculan Al-Mahdi dan terjadinya hari kiamat ini sangatlah dekat. Oleh karena itu sebelum terjadi penutupan pintu taubat ya, marilah sampai segera ingat, segera bertaubat ya. Agar apa? Agar nanti tidak kecelek ya, dan tidak merugi ya. Oleh karena itu sebagaimana yang dikatakan di Jangka Jayabaya bahwa sak bejo-bejane wong kang lali isih bejo kang eling lan pas foto ya. Artinya seberuntung-beruntungnya orang-orang yang lupa ya, ini masih beruntung orang yang ingat dan tetap waspada ya. Oleh karena itu bahwa pemaparan saya terhadap Al-Mahdi juga menyangkut masalah begitu dekatnya hari kiamat. Semacam itu. Mungkin saat ini pengetahuan saat ini lebih canggih, kemudian akhirnya bisa diketahui oleh ilmuwan-ilmuwan itu, misalkan penciptaan manusia itu seperti apa ya. Sebagaimana yang diterangkan dalam Al-Quran, ternyata ilmuwan mengakui bahwa dalam Al-Quran itu bukan rekayasa manusia, itu memang benar-benar dari firman Allah macam itu. Kemudian akhirnya ditemukan misalkan bahteranya Nuh ya. Kemudian ditemukan kuburannya Nabi Shu'aib di Turki itu. Kemudian ditemukan jasad Firaun, bisa dipelajari dan lain-lain. Ini menunjukkan apa? Bahwa saat inilah semua pengetahuan yang diberitahukan dalam Al-Quran itu nyata benar adanya. Ini benar-benar dari Allah, bukan dari hasil rekayasa Nabi Muhammad misalkan. Bukan seperti itu. Ini memang benar-benar firman Allah. Semacam itu. Pengetahuannya juga dari Allah. Oleh karena itu apapun yang dikatakan kebenarannya ya akuratnya 100% ya. Ya semacam itu, karena kalau yang beriman terhadap Allah, kalau yang belum mengetahui, ini sebenarnya bukan Allahnya yang tidak hak ya, tapi sampean yang belum bisa mencapai ilmunya Allah. Oleh karena itu
semakin tahu bahwa kebenaran apa yang dikatakan Al-Quran, maka akan semakin tahu pula bahwa sangatlah sedikit apa yang sampai ketahui, ya. Karena banyak sekali sesuatu yang sampai tidak ketahui, ya. Oleh karena itu, apapun pemikiran, apapun, landasilah dengan keimanan terhadap Allah, ya. Jangan menghilangkan ini, seolah-olah kalau misalkan langit, bumi seisinya ini penciptaannya misalkan 6 hari, ini tidak masuk akal, terus kemudian sama tidak percaya, ya. Macam itu. Justru sampai harusnya berintrospeksi bahwa sangatlah sedikit yang sampean ketahui, itu loh. Ini apa? Berhubungan dengan hari akhir. Kenapa? Jangan sampai sampeannya nanti merasa menyesal sesudah dimasukkan ke dalam alam yang di situ alam syahadah, ya alam di mana sampean sebenarnya tahu sebenarnya, ya. Kalau dikatakan saat ini misalkan hari kiamat sudah dekat, ya, karena pemahaman hari kiamat ini tidak masuk di akal sampean, kemudian sampean mengatakan itu tidak mungkin. Karena apa? Kalau sudah meninggal, sampean sudah menjadi apa ini, menjadi debu dan hilang, seolah-olah Allah tidak akan membangkitkannya lagi, toh. Sudah saya katakan bahwa saya katakan di video yang lalu, katakanlah sampai sekarang berumur 40 tahun, ya. 50 tahun yang lalu sampai berwujud apa, ya, sampai nggak berasa wujud apa dan lain-lain, ya. Tapi yang jelas 50 tahun berikutnya sampai sudah berumur 40 tahun, ya, seperti yang sampai rasakan saat itu. Itu artinya apa? Artinya penciptaannya sampean, penciptaan langit dan bumi dan seisinya ini adalah benar ciptaan Allah, gitu loh maksud saya, ya. Jadi bukan hanya terciptanya seperti kebetulan saja, tidak seperti itu tentu, ya. Di situ ada keinginan dan ada kekuasaan untuk menciptanya, tentu seperti itu. Ya. 50 tahun yang lalu sampai tidak berasa apa-apa, ya. Kemudian dengan keinginan Allah dan izin Allah dan kuasa Allah, akhirnya 50 tahun berikutnya sampean saat ini sudah berumur 40 tahun. Itu loh, Mas. Artinya apa? Dari yang tidak ada menjadi ada ini. Sebagaimana halnya dengan berita tentang akhirat. Ini tidak ada keraguan sama sekali bahwa besok ini akan terjadi benar-benar hari kiamat. Oleh karena itu, ya, pahamilah dan imankanlah. Imanilah bahwa hari kiamat itu benar-benar terjadi. Kenapa? Karena yang cerita ini Allah, ya. Kenapa? Karena ya yang sebelumnya saja sampean ini tidak ada sama sekali, akhirnya ada. Ini bukti bahwa kalau penciptaan itu benar-benar ada dari Allah. Kemudian saat ini sudah dikabarkan bahwa setelah hari ini, setelah di dunia ini, ada yang namanya hari akhirat. Oleh karena itu, sebelum terlambat, cepatlah bertobat sebelum pintu taubat
tutup sebelum matahari terbit dari barat. Insyaallah taubat sampean ini diterima Allah ya. Demikian pemaparan saya antara Al-Mahdi dan hari kiamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.